Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Ya baik, Ibu harap kita semua selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya ya nak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran juga, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semua ya. Pertama, Triana Elizabeth Sinaga. Hadir. Anggreni Citrasari. Hadir, Bu. Siti Hapsah. Hadir, Bu. Riki Wahyudi. Hadir, Bu. Dahlia Melinda. Hadir, Bu. Yosua Sitepuh. Hadir, Bu. Suharni Angelina. Hadir, Bu. Aprianto Saragi. Hadir, Bu. Niswan Alwapi. Sakit, Bu. Pia Mona Lisa. Hadir, Bu. Yuliatri. Hadir, Bu. Semoga Niswan cepat sembuh ya. Baik, untuk materi hari ini, semua udah pada belajar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi hari ini yang udah belajar, coba sebutkan materi apa hari ini anak-anak. Dasar Jaringan komputer, Bu. Dasar jaringan komputer, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari jaringan komputer. Tunggu ya, Ibu akan menampilkan slide yang sudah Ibu buat. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap kalian dapat menjelaskan konsep jaringan komputer, dan yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan fungsi, cara kerja, dan kelebihan kekurangan dari jaringan-jaringan komputer. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer itu adalah suatu himpunan interkoneksi dari sejumlah komputer autonomous. Jadi, interkoneksi itu adalah dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau melalui gel elektromagnetik. Dan yang kedua itu, autonomous itu adalah otonomi, yaitu berarti bersifat geografis, bukan berarti bersifat slave, master, atau remote login. Nah, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu Ibu akan membentuk 3 kelompok yang sudah Ibu bagi orang-orangnya. Masing-masing kelompok akan membahas tentang salah satu dari jaringan komputer, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Untuk itu, dengarkan baik-baik ya pembagian kelompoknya. Kelompok pertama membahas LAN, ada Riki Wahyudi, Yuliatri Putri, dan Siti Hapsah. Kelompok 2 membahas MAN, yang pertama itu Anggi atau Anggreni Citrasari, Yosua Sitepuh, dan Via Mona Lisa. Kelompok 3 membahas WAN, dengan anggota kelompok yaitu Dahlia Melinda, Triana, Suharni, dan Saprianto. Jadi Ibu akan memberikan waktu diskusi selama 10 menit untuk masing-masing kelompok untuk mencari pengertian, cara kerja, kelebihan, dan kekurangan masing-masing jenis jaringan ya. Sampai sini ada yang ingin mau ditanyakan anak-anak sekalian? Tidak, Bu. Pas, Bu. Baik, jadi sudah mulai boleh diskusi ya anak-anak. Nanti kita akan presentasikan hasilnya ya. Baik, Bu. Waktu diskusi tinggal 5 menit lagi anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Iya, Bu.
Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Bentar lagi, Bu. Baik, kita tunggu Bentar ya, yang belum Bu. selesai. Sudah, Bu. Sudah selesai semua kan diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya, Nak. Ya, baik Bu. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai LAN. LAN atau Local Area Network ini adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dan satu unit komputer untuk bank data atau server. Antara masing-masing klien maupun antara klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan printer yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, LAN mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi lain, Bu. Seperti itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jaringan LAN. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, dari kelompok 2 ingin bertanya. Silakan Yosua. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari jaringan LAN? Terima kasih. Kelompok 1 bisa dijawab pertanyaannya Yosua? Bisa, Bu. Silakan kelompok Bisa, Bu. Kelebihan jaringan LAN. Keamanan lebih terjamin karena IP lokalnya terhubung sebatas switch, kemudian router. Dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, tidak banyak penggunaan kabelnya. Terus kekurangannya, jika banyak sisi yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Yang ketiga, rentan terhadap virus. Bagaimana Saudara Yosua? Ya, sudah. Terima kasih kelompok 1. Hasil diskusinya bagus sekali dan dapat menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 2 silakan memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih, Bu. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang MAN. MAN atau Metropolitan Area Network, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. Kelebihan jaringan MAN, yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data kantor cabang. Yang kedua, informasi dapat disebarkan lebih meluas dan cepat. Yang ketiga, transaksi yang real time. Kekurangan jaringan MAN ini, yang pertama, biaya operasional yang mahal. Yang kedua, instalasi struktur tidak mudah. Yang ketiga, rumit jika terjadi masalah pada jaringan atau trouble network. Baik, terima kasih kelompok 2. Sampai di sini ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Saya, Bu. Bagaimana sih cara kerja MAN dan biasanya MAN digunakan di mana? Baik, terima kasih Dahlia. Kelompok 2 bisa dijawab pertanyaannya Dahlia, Nak? Bisa, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan dijawab ya. Jadi, yang pertama, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Yang kedua, MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Baik, terima kasih Yosua. Apa Dahlia sudah mengerti jawabannya? Sudah, Bu. Baik sekali ya presentasi dari kelompok 2. Jadi jaringan MAN itu memang
mencakup lebih besar dari jaringan LAN dan dia berupa kumpulan dari jaringan LAN. Begitu untuk kelompok 2, selanjutnya kita lanjutkan untuk kelompok 3. Dipaparkan Nak hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jaringan WAN. WAN atau Wide Area Network adalah kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modern dan jaringan internet dari kantor pusat dan ke kantor cabang maupun antar kantor cabang. Dengan sistem jaringan ini, pertukaran data antara kantor dapat dilakukan dengan cepat, serta dengan biaya yang relatif murah. Sistem jaringan ini dapat menggunakan jaringan internet yang sudah ada untuk menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang atau dengan PC, standalone, atau notebook yang berada di lain kota ataupun negara. Berikut adalah kelebihan dari jaringan komputer WAN. Yang pertama, dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Yang bisa diakses dengan jangkauan geografis yang luas. Yang ketiga, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih cepat. Ada juga, di balik kelebihannya, ada juga kekurangannya, yaitu biaya operasional mahal karena maintenance yang luas. Yang kedua, dalam hal pengaturan, jaringan WAN lebih rumit dan sulit. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya mau bertanya, apa contoh dari jaringan WAN, Bu? Baik, dari kelompok 3, ada yang bisa menjawab, Nak, pertanyaan dari Siti Hapsah? Saya, Bu. Silakan, Suharni. Contoh dari jaringan WAN yaitu yang pertama, jaringan WAN yang menghubungkan komputer antar gerai Indomaret. Yang kedua, jaringan WAN yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Terima kasih Suharni. Bagaimana Siti Hapsah? Apakah jawaban dari kelompok 3 sudah membuat Ananda paham? Paham, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Hasil diskusinya bagus sekali. Jadi jaringan WAN ini lebih besar lagi dari jaringan MAN. Dia bisa mencakup antar kota, provinsi, dan negara. Terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Presentasinya itu semuanya bagus sekali. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian membuat kesimpulan untuk membantu Ibu. Ada yang ingin membantu Ibu membuat kesimpulan? Saya, Bu. Silakan Anggraini. Kesimpulan dari materi kita hari ini, setelah memahami mengenai jaringan komputer, kita dapat memahami bagaimana jaringan komputer tersebut berasal dan sejarahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya jaringan komputer sangatlah diperlukan untuk mempermudah kerja manusia. Penggunaan jaringan komputer bisa kita terapkan pada saat kita akan mengirim data baik lewat LAN, WAN, dan internet. Dengan adanya jaringan komputer mempermudah pengiriman data tidak hanya lewat flash disk, tetapi langsung antar komputer. Ya, terima kasih Anggraini. Kesimpulannya pas sekali. Jadi Ibu harap kalian semua sudah memahami materi hari ini tentang jaringan LAN, MAN, dan WAN. Materi selanjutnya yaitu topologi jaringan. Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi itu. Semuanya jaga kesehatannya ya. Untuk menutup pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Terima kasih ya anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ketua anak-anak semua, silakan meninggalkan Zoom ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.